Halo semuanya, ketemu lagi sama gua di Entrepreneur Channel. Oke guys, balik lagi sama gua di konten free mockup ya. Nah, seperti biasa di konten ini nanti kalian bisa unduh mockup ini secara gratis. Tapi sebelum itu silahkan kalian cari dulu passwordnya. Lalu passwordnya ada di mana? Passwordnya ada di pojok kanan atas layar kalian yang dimulai dari sekarang ya. Nah, silahkan kalian lihat muncul satu karakter, nanti bakal muncul satu demi satu dari awal tadi sampai akhir video. Kalau misalkan nanti file RAR-nya diekstrak, dia tulisannya korup ataupun error, artinya password masih salah ya. Jadi silahkan kalian tonton kembali dan pastikan sudah benar semuanya. Oke, kita langsung saja ke tampilan mockup untuk video hari ini. Oke guys, jadi ini dia mockup yang bakal gua share pada video hari ini ya. Ini adalah mockup PDH ataupun PDL lengan pendek ya, seperti ini kemeja. Nah, buat kalian yang mungkin sudah mengecek playlist free mockup, sudah ada versi yang sebelumnya ya. Jadi yang versi bawahnya rata, kemudian ada sedikit perbedaan pada bagian kerah. Nah, nanti kalian bisa unduh mockup ini untuk melengkapi koleksi mockup kalian. Nah, seperti biasa guys, kalau di konten free mockup ini bakal gue jelasin ya gimana cara gunainya dan apa saja yang ada di dalam file ini. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Nah, kalian bisa fokus ke sini. Di sini ada 3 bagian ya. Nah, kalian bisa klik bagian layer sini ya. Di sini nanti kalian bisa melihat ada banyak layer, juga ada banyak folder ya. Nah, bakal gua bedah satu demi satu apa saja fungsinya dan gimana cara gunainnya. Nah, kita bakal lihat di sini ya. Ini masih polosan seperti ini. Bakal gua contohkan menggunakan desain seperti ini ya. Nanti bakal kita contohkan menjadi seperti ini ya. Kita masukkan desain-desainnya gimana caranya dan apa saja yang perlu diperhatikan dari polosan seperti ini menjadi mockup yang sudah ada desainnya seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa hapus saja untuk bagian watermarknya seperti ini. Lalu kalian bisa lanjut ke folder master effects ini. Nah, disinilah kalian bisa buka seperti ini. Ini fungsinya untuk memberikan shading seperti ini guys. Jadi kalau misalkan tidak ada folder ini, dia akan warna dasar seperti ini, flat color, tidak ada dimensi ataupun bentuk dasar saja seperti ini ataupun siluet ya. Nah, maka dari itu ini harus ada ya. Nah, isinya apa saja kalian bisa cek seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ada angka-angkanya beda-beda di sini. Layer stylenya juga beda-beda. Jadi kalian bisa otak-atik kalau misalkan paham ya. Kalau kurang paham biarkan saja, kalian tutup seperti ini kemudian di lock biar tidak geser ya. Nah, ini kita lewatin dulu, kita lanjut ke bagian folder desain. Pada bagian folder desain ini adalah tempat dimana kalian nanti bakal mengganti ataupun menambahkan desainnya ya. Sesuai namanya, di sini kalian bisa lihat ada banyak bagian yang mungkin bakal kalian coba untuk menambahkan desain ya. Artinya kalau misalkan posisinya tidak sama dengan yang sudah disediakan di sini, tidak masalah, nanti bakal gua contohkan gimana cara menambahkan area desain baru ya. Nah, di sini sudah disediakan smart placement. Kalian bisa tinggal klik 2 kali, kemudian smart objeknya bakal berpindah ya. Nah, kita bakal contohkan menggunakan sampel design untuk review saja ya. Jadi kalian bisa contoh cara ini nanti untuk menerapkan desain-desain kalian. Kita contohkan seperti ini. Kemudian Ctrl S ya kalau misalkan sudah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kan kegedean ya. Nah, jangan dirubah di sini, jangan diotak-atik di sini, tapi balik lagi ke sini. Nah, ini kecilin lagi. Kemudian enter, Ctrl S lagi, balik lagi, lihat apakah sudah pas. Kalau misalkan sudah pas, kita bisa langsung ke bagian selanjutnya. Nah, ini jangan lupa di lock dulu biar tidak geser-geser. Oke ya. Nah, itu untuk bagian belakang satu, karena ada belakang 2 di sini untuk bagian yang besar ya. Kalau belakang 2 ini mungkin nanti dia bentuknya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ini kita contohkan juga untuk belakang kalau misalkan di bagian bawah potongan punggung ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan bagian di atas kalian bisa menggunakan back ini, kalau misalkan yang di bawahnya bisa menggunakan back 2. Ataupun kalau misalkan pengen nyatu ya, gambarnya nyatu melewati potongan ini, tidak masalah, kalian bisa langsung seperti ini, new layer. Kemudian tinggal drag and drop. Nah, kita hide dulu biar tidak bingung ya, seperti ini. Nah, seperti ini maksudnya ya, kalau misalkan kalian pengen nyatu seperti ini desainnya, bisa langsung enter dan jangan lupa di masking ya. Tekan Ctrl, tahan, kemudian klik. Nah, bisa langsung di masking seperti ini biar dia tidak melewati area badan. Oke, nah itu salah satu contoh kalau misalkan pengen menambahkan area desain yang berbeda dari yang sudah disediakan ya.
Oke ya, kita lanjut lagi contohnya. Kita menggunakan satu sampel display saja seperti ini. Kita lanjut ke bagian depan ya. Nah, di sini sudah ada kanan dan kiri, tinggal kalian rubah-rubah saja ya. Nah, ini untuk bagian kanan berarti menggunakan ini saja. Ini contohnya sama dengan mockup yang sebelumnya guys. Jadi ya karena tujuannya untuk contoh saja ya, contoh menerapkan desain, jadi tidak masalah. Seperti ini ya. Kalau misalkan belum sesuai, balik lagi, kecilin lagi, enter, Ctrl S ya. Nah, kita bakal lanjut ke sebelah kanan ya, ataupun sebelah kiri dari posisi bajunya seperti ini ya. Ini sudah dibuatkan smart placement seperti ini biar lebih mudah ya. Kalau misalkan posisinya berbeda seperti yang belakang tadi, tidak masalah, silahkan kalian tinggal tambahkan ya. Oke ya, anggap saja ini sudah pas posisi dan ukurannya. Kita lanjut ke bagian tangan. Nah, untuk yang tangan di sini sudah disediakan folder terpisah, jadi biar tidak saling tumpang tindih dengan bagian yang badan dan biar lebih terstruktur lah ya. Nah, ini tinggal kalian ganti salah satu dari bagian sisinya ya. Misalkan depan bagian kanan, nanti belakang bagian kanan dia bakal ngikut ya. Artinya tinggal kalian ganti salah 2 dari 4 layer ini. Kita contohkan ya. Nah, ini random saja, kita ambil yang ada aja dulu seperti ini. Kita close dulu biar tidak terlalu banyak. Nah, kalian lihat ya. Nah, ini kan posisinya belum pas, silahkan kecilin lagi, naikin lagi, Ctrl S, place dulu, jangan lupa. Oke, nah seperti ini ya. Nah, nanti dia bakal otomatis terupdate ke bagian belakangnya juga karena sudah di link ataupun sudah terhubung. Jadi tidak perlu kalian ganti untuk yang bawahnya, tapi langsung bagian kiri untuk salah satu dari depan ataupun belakang ya, seperti ini. Ctrl S, dia bakal terupdate ke sini, kemudian kecilin lagi, atur dan pas-pasin ukurannya. Nah, oke ya, seperti ini. Ini anggap saja sudah pas ya. Jadi caranya seperti itu guys, kalau misalkan menggunakan smart placement yang sudah disediakan di sini. Kalau misalkan pengen menambahkan desain baru ya, caranya seperti tadi yang di belakang. Kita bisa contohkan lagi untuk bagian depan ya misalnya ya. Nah, ini misal saja untuk bagian depan, kemungkinan mungkin ada yang suka iseng ya, ada di bagian sini ataupun di mana ya, itu nanti tinggal drag and drop saja. Jangan lupa masukkan ke folder desain ini. Jadi biar nanti efeknya lebih maksimal. Oke ya, seperti itu ya cara untuk mengganti ataupun menambahkan desain. Nah, tadi kita melewatkan 3 layer effects ini. Kita bakal jelaskan untuk apa fungsinya setelah folder desain ini sudah selesai ya. Jadi biar kalian ada gambaran seperti apa maksudnya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kita coba hidupkan dan matikan. Seperti ini, dia bakal terlihat perbedaannya hanya pada bagian desain yang lumayan ngeblok ya. Nah, ini bisa kalian lihat, angkanya juga bisa kalian atur-atur lagi. Di sini mungkin bisa kalian lihat ya, ada screen, kemudian ada soft light, dan paling bawah ada linear burn. Nah, ini bakal ngefek ke desain saja ya, jadi tidak akan mempengaruhi warna di bawah folder desain ini. Nah, ini bisa kalian atur-atur lagi kalau misalkan dirasa terlalu gelap ataupun kurang terang, nanti kalian bisa atur 3 layer effects ini ya. Nah, kita kunci lagi biar dia tidak bergeser. Nah, oke ya, itu untuk bagian folder desain. Kita bakal lanjut ke bagian folder warna ya. Nah, di sini bagian warna ataupun change color ini kalian bisa mengganti-ganti warnanya ya, sesuai namanya. Di sini terdiri dari banyak layer yang fungsinya untuk mengganti-ganti warna. Lalu warna apa saja yang bisa kalian gunakan? Semua warna bisa kalian gunakan ya. Tapi untuk bagian mana saja yang bisa kalian ganti warna? Inilah jawabannya ya, sudah ada banyak banget layer di sini yang sudah dipisah untuk mempermudah kalian kalau misalkan pengen mengganti warna ya, seperti ini. Kalian bisa lihat ya, untuk bagian kerahnya, kancingnya, kemudian bagian dalamnya, saku, kemudian curve-nya juga sudah bisa diganti semuanya. Bagian tangan juga sudah bisa. Kalau misalkan pengen menggunakan kombinasi seperti ini ya. Oke, nah kalau misalkan hanya butuh satu warna dasar saja, tidak banyak variasi, silakan kalian menggunakan yang base color ya, ataupun base body color. Di sini sudah disediakan, kalian bisa coba-coba ya, seperti ini ya. Caranya tinggal klik 2 kali untuk mengganti warna. Seperti ini, tinggal cari warnanya, kemudian kalau sudah oke ya tinggal klik oke saja, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan pengen coba banyak warna, bisa langsung di copy Ctrl J ya, seperti ini, biar tidak merubah warna yang sudah dipilih ya. Artinya bisa menggunakan banyak opsi untuk dicoba seperti ini ya.
Nah ini bakal gue contohkan di warna abu gelap seperti ini ataupun dark gray ya seperti ini ya. Nah ini sudah disediakan contohnya seperti ini. Nah nanti mungkin kalian bisa tambahkan sesuai opsi warna yang pengen kalian coba. Kalau misalkan menggunakan warna biru seperti ini, baiknya yang bawah-bawahnya dihilangkan saja, jadi biar tidak warnanya tidak terdistorsi ya ataupun mengganggu warna yang sedang digunakan ya seperti ini ya. Terutama kalau misalkan warna terang, bawahnya jangan menggunakan yang warna gelap ataupun bisa kalian hide dulu ya. Oke, nah itu untuk bagian folder warna. Selanjutnya bagian yang paling terakhir di sini kita punya folder background ya. Nah di sini hanya berisi drop shadow dan juga background desain ini ya, ataupun background bawaannya. Nah nanti kalian bisa atur-atur ya, kalian bisa menambahkan desain background kalian di sini ya. Caranya silahkan taruh di atas layer ini ya, jangan di atas layer ini, jadi biar dia tetap punya drop shadow. Nah kalau misalkan drop shadownya dirasa kurang, silahkan kalian tinggal klik 2 kali, kemudian cari ya di sini angkanya mungkin jadi 35 seperti ini, ataupun distance-nya jadi lebih jauh seperti ini ya, ataupun size-nya jadi lebih gede ataupun lebih kecil, lebih tegas ataupun lebih ngeblur, yaitu silakan kalian atur-atur saja sesuai dengan selera kalian ya. Angle-nya juga masih bisa kalian rubah seperti ini. Nah inilah fungsinya dari drop shadow yang simple seperti ini ya, jadi biar dia tidak ngeflat ataupun nyatu dengan backgroundnya. Oke ya, nah itulah caranya kalau misalkan pengen merubah drop shadow. Kemudian kalau misalkan mengganti background warna solid seperti ini, sama saja ya caranya seperti cara mengganti warna yang sebelumnya, tinggal cari saja warnanya kemudian tekan OK. Nah kalau misalkan nanti kalian pengen ekspor SPNG ataupun background transparan ya, bisa silakan matikan seperti ini lalu disimpan ya, jadi biar dia backgroundnya transparan. Oke, nah itulah dia untuk bagian background. Ini sudah gue jelasin semuanya ya, kurang lebihnya seperti itu guys. Kalau misalkan masih ada yang bingung untuk bagian yang mana, boleh banget silakan kalian tanya-tanya saja di kolom komentar ya, nanti bakal gue bantu jelasin ya. Kalau misalkan pertanyaan simple, bakal langsung gue jawab. Kalau misalkan rumit, bakal gue jelasin di video gue yang berikutnya. Anyway guys, buat kalian yang mungkin pengen custom desain seperti ini ya, mungkin desain PDH, PDL ataupun untuk komunitas, untuk keperluan kerjaan kalian, ataupun kalian juga pengen custom desain lain ya, mungkin desain work shirt, work jacket, varsity, jersey, streetwear ataupun berbagai macam kebutuhan desain lainnya ya. Boleh banget silakan kalian bisa tanya melalui kontak yang ada di deskripsi ya. Di situ ada nomornya, kalian bisa tanya-tanya lewat situ. Kita bisa diskusikan harga dan konsepnya ya. Kalau misalkan cocok bisa kita kerjakan, kalau misalkan tidak ya tidak masalah ya. Tanya-tanya selalu gratis guys. Jadi tidak usah ragu untuk bertanya, pasti bakal gua jawab. Oh ya guys, ini mungkin passwordnya masih terus berjalan ya. Jadi silakan kalian tungguin sampai akhir untuk mengumpulkan semua karakternya. Nah buat kalian yang mungkin males cari passwordnya ataupun males ribet tidak ada waktu, kalian juga bisa langsung membeli mockup ini dan mockup lain di channel ini tanpa password melalui link yang ada di komentar yang dipin ya. Di situ ada linknya, kalian bisa klik, nanti kalian bisa beli lewat situ, harganya bisa kalian cek di situ ya. Tapi kalau kalian pengen yang free saja ya silakan kalian cari passwordnya sampai ketemu dan pastikan sudah benar semuanya untuk ngebuka file RAR yang kalian download. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan konsep video seperti ini ya, kalian boleh bantu like, share ataupun subscribe channel ini ya. Ataupun kalian punya ide saran konten apa lagi, boleh banget silakan kalian ramaikan kolom komentar ya. Atau punya requestan muka apa lagi, boleh banget silakan tulis-tulis saja. Nanti kalau misalkan ada yang menarik bakal kita bahas dan kita update ya. Gua rasa cukup sekian untuk video hari ini guys. Kita bakal ketemu lagi di konten-konten gua yang berikutnya. See you guys, bye bye.